Bab 341. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Siatong merasa ada sesuatu di matanya yang akan keluar dari bingkai. Dia sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksakan dirinya jatuh. Sulit untuk melepaskan tangannya, dia berdiri dan berkata, kita akan membicarakannya kalau begitu. Matanya tiba-tiba sesaat, dan segera kembali tersenyum, oke, saya tunggu sampai Anda mempertimbangkannya dengan jelas. Setiap kali dia mengemudi selama 2 hari ini, Bu Haoran merasa ada yang mengikutinya. Untuk pertama kalinya, suasana hatinya sedang baik dan menghabiskan setengah hari mengelilingi kota. Kemudian saya menemukan sebuah bar, membeli segelas whisky, mengetuk jendela mobil, dan menyerahkan anggur sambil tersenyum, kerja keras, silakan diminum. Kedua kalinya, dia terlalu malas untuk membuat lingkaran. Dia hanya melayang dan mengibaskan ekornya dengan satu gerakan, dan segera meninggalkan mobilnya. Ketiga kalinya, dia melemparkan mobilnya langsung ke pinggir jalan dan turun. Alhasil, pria yang mengikutinya pun turun dari mobil. Dia sengaja berjalan menuju jalan di mana hanya sedikit orang yang datang, lalu bersembunyi di kegelapan. Orang yang mengikuti tidak tahu, jadi dia mengira dia telah kehilangan dia. Akibatnya, dia meninjunya dari belakang dan langsung jatuh ke dalam kegelapan dan tertidur. Lake Villa, tidak mengherankan, ini dilaporkan ke Qin Mucai. Niseng berkata, Musao, Bu Haoran sangat sulit dihadapi. Saya mengirim orang-orang yang telah menerima pelatihan profesional di kepolisian, tetapi mereka tetap saja. Qin Muci melambai untuk berhenti, saya tahu. Dia memegangi kepalanya dalam pemikiran yang mendalam. Niseng menambahkan, tentang pertarunganmu dengan Bu Haoran di lobi Nes, ini sangat populer di kota akhir-akhir ini. Saham Niseng segera turun beberapa poin, saya pikir kita perlu melakukan krisis hubungan masyarakat. Dia menggosok pelipisnya, sedikit lelah, setelah gugatan, mari kita mengadakan konferensi pers. Minggu depan, setelah kasus perdagangan narkoba Niseng divonis bersalah, saya khawatir seluruh Niseng akan mengalami badai besar. Dia berhenti sejenak, bahkan mungkin saja, itu akan berada di ambang kebangkrutan. Musao, jangan khawatir. Kita sudah mengalami begitu banyak gelombang besar sebelumnya, dan kali ini kita tidak akan mendapat masalah apapun. Qin Muci menyentuh dahinya, saya harap begitu. Saat ini, sesosok tubuh kecil turun dari lantai atas. Itu adalah Xia Guoguai. Melihatnya, rasa dingin di mata pria itu segera menghilang. Dia mengangkatnya dan berkata, mengapa kamu tidak keluar bermain hari ini? Darling menggelengkan kepalanya, tangannya, tiba-tiba cemberut dan berkata, saya tidak ingin keluar. Qin Muci terkejut, mengapa? Dengan patuh berkata, karena begitu saya keluar, banyak orang mengatakan bahwa ayah adalah orang jahat. Saya tidak bisa marah. Saya bertengkar dengan mereka dan mereka memarahi saya. Semua orang jahat woho. Qin Mucai bertanya, apakah kamu yakin ayah adalah orang jahat? Kepala Darling segera bergetar seperti mainan, ayah adalah yang terbaik. Bagaimana ayah bisa menjadi orang jahat? Mereka semua berbicara omong kosong. Qin Muci memeluk putrinya sambil tersenyum, tidak peduli apa yang orang lain katakan, ayah tidak peduli, selama kamu percaya pada ayah. Dia mengangguk keras, jangan takut, ayah, kamu harus selalu berada di sisimu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening lagi, bagaimana dengan ayah dan ibu? Mengapa kamu tidak melihatnya selama berhari-hari? Wajah Qin Muci menjadi kaku, dan segera memulihkan ketenangannya. Dia membelai wajah kecilnya dan berkata, ibumu ada urusan di luar. Dia akan segera pulang. Benarkah? Dia tidak tahu. Baiklah. Dia memegang kepalanya dan memasang ekspresi bingung, aku penasaran. Saat aku di gunung, kakekku tidak mengizinkanku bertemu Mumi. Kembali ke rumah, ayah tidak mengizinkan aku bertemu ibu. Apakah kalian semua menyembunyikan ibu? Ketika Zhuo Fengshan, Qin Hansheng tidak mengizinkan Siatong dan Guoguai bertemu. Tanda tanya, aku tidak tahu. Kemudian dia mengerutkan mulutnya lagi, dengan ekspresi yang sangat sedih, pasti dia telah melakukan sesuatu yang membuat kakekku tidak bahagia, jadi dia sengaja menyembunyikan ibunya dariku. Qinmu terkekeh, sayang adalah yang paling cantik, bagaimana kamu bisa membuat kakek tidak bahagia? Dia ingat ketika dia pergi ke Zhuo Fengshan untuk mencari Siatong, seluruh wajahnya tertutup. Qin Hansheng berkata bahwa dia menderita urtikaria dingin dan tidak bisa melihat angin.
Mungkin karena alasan inilah dia tidak diizinkan bertemu dengan Sayang. Hanya saja dia mengerutkan kening lagi. Kenapa menurutnya alasan ini cukup buruk? Akankah, alasan apa lagi? Selama 3 hari berturut-turut, dia memecahkan 3 pelacak. Saat makan malam, Gu Haoran tampak sangat bahagia, dan dia terus tersenyum. Siatong menatapnya beberapa kali, beberapa di antaranya tidak dapat dijelaskan. Di tengah makan, wajahnya tiba-tiba berubah, dia meletakkan mangkuk dan berlari ke kamar mandi. Dia tahu bahwa kecanduan narkoba muncul lagi, dan racun iblis muncul sekali setiap malam, dan kemudian dia menghabiskan sepanjang malam. Dan hari-hari ini, semakin sengit. Dia ingin melompat ke bak mandi untuk mengambil air dingin seperti biasa. Tiba-tiba bisa memikirkan dirinya sendiri hari ini hanya dalam periode fisiologis, gagasan tentang gelembung air dingin segera hilang. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia terpeleset ke pintu, dia merasa sangat sakit. Dan berbeda dari masa lalu, dia merasa sangat kedinginan hari ini. Ibarat menanggalkan pakaian dan telanjang di es dan salju, setiap menit hawa dingin meresap ke dalam tulang. Gu Haoran segera mengerti, dengan cemas mengetuk pintu di luar kamar mandi. Siatong, buka pintunya, jangan bersembunyi di dalamnya sendirian. Biarkan aku masuk, aku akan bekerja denganmu. Dia meringkuk di tanah untuk beberapa saat dan merasa tidak berguna. Dia baru saja bangun dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia mengangkatnya. Saat ini, wajahnya membiru karena kedinginan dan napasnya dingin. Dia segera membawanya ke kamar, membaringkannya di tempat tidur dan membungkusnya dengan selimut. Kemudian nyalakan pemanas ruangan dan naikkan suhu hingga maksimal. Siatong meringkuk di selimut, masih menggigil kedinginan. Dia menjabat tangannya, rasanya dingin sampai ke tulang. Tunggu, katanya, lalu bergegas ke dapur, mengisinya dengan kantong air panas dan memasukkannya ke dalam selimut. Siatong tanpa sadar menahannya, membeku merasakan sedikit ji, tapi masih belum banyak gunanya. Orang yang sangat kesakitan, garis hatinya akan berada di ambang kehancuran. Siatong bertanya, Gu Haoran, saya tidak akan mati beku. Dia menatapnya dalam-dalam dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Saat ini, dia tidak bisa mengagumi racun iblis, hanya satu yang bisa membuat orang merasakan segala jenis kesakitan di dunia. Sebelumnya mati rasa dan panas, sekarang dingin dan beku, dia tidak tahu, selanjutnya apa yang akan dia tanggung. Ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba melepas mantelnya, naik ke selimut, dan meletakkan seluruh lingkarannya ke dalam pelukannya. Tubuhnya kuat dan bertenaga, hangat seperti tubuh panas, dingin hingga bingung. Siatong hampir secara naluriah terjerat. Memegangnya erat-erat, demi menyerap kehangatan miliknya. Perlahan-lahan, Siatong menjadi tenang. Kepalanya tertunduk di bahunya, mengik kesakitan, dan napasnya tertahan di daun telinganya. Godaan seperti itu, bagi siapapun, sulit dihentikan. Darah seluruh tubuh mengalir ke bagian bawah tubuhnya. Saat ini, dia hanya merasakan ada ledakan, membujuk. Dia mendorongnya menjauh dengan canggung, hanya tersisa sedikit, dia segera terjerat, dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya untuk memegang. Siatong, baiklah, dia menutup matanya dan menjawab. Kalau memang sakit, jangan tega menggigit bahuku. Begitu suaranya turun, dia menggigitnya dengan keras. Lengannya yang melingkari pinggangnya menegang, dan ketika rasa sakit di bahunya perlahan hilang, dia menatapnya. Seperti menyayangi dan merasakan, dia membuka mulutnya, kamu wanita, apakah aku berhutang budi padamu di kehidupan terakhirku? Gu Haoran membalikkan badannya dan menutupi sedikit rasa malu di wajahnya, tidak ada, pergilah berkencan. Tapi dia mulai berpikir bahwa dia telah melanggar, dia begitu lama tadi malam. Jika dia tidak mandi air dingin, dia takut dirinya akan mati lemas. Oh, Siatong mengangguk sambil berpikir, berkencan dengan seorang wanita cantik, tidak heran. Dia menoleh dan berkata dengan marah, siapa bilang itu dengan seorang gadis? Itu laki-laki. Siatong ketakutan olehnya, lalu bergumam, laki-laki tetaplah laki-laki, jadi kenapa kamu marah? Kamu lelah, kamu bisa tidur lagi. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Baiklah, Siatong mengangguk. Gu Haoran tiba-tiba membungkuk, dan pada saat dia tidak menduganya, sebuah ciuman jatuh di dahinya. Apa yang ingin kamu makan di malam hari? Dia bertanya, wajah tampannya begitu dekat, sudut mulutnya melengkung tipis, menebarkan sentuhan kelembutan yang hampir menyayanginya. Membuat Siatong gugup tak tertahankan.
Terserah. Untuk waktu yang lama, dia melontarkan dua kata dengan kaku. Dia menyentuh kepalanya, oke, terserah. Di Seng, Qin Mucai, yang sibuk di kantor sepanjang sore, tanpa sadar melihat arlojinya. Sebelum aku menyadarinya, sudah jam 7. Mendarat di luar di jendela, matahari bersinar seperti darah. Pijaran matahari terbenam memercik di jalan yang bising, mewarnai segalanya dengan lingkaran cahaya kemasan. Dia berdiri, melalui jendela kaca, berdiri di posisi tertinggi kota, menghadap ke terang kota malam di depannya. Begitu banyak lampu yang bersinar seperti bintang. Di bawah setiap cahaya, ada cerita. Tapi tidak ada lampu yang bersinar untuknya. Tiba-tiba berbalik, dia mengeluarkan ponselnya, bernama Niseng, hanya ingin memberitahu dia untuk mengirim dirinya sendiri makanan seperti sebelumnya. Tanpa diduga, nadanya hari ini sedikit ragu-ragu, Musao, ada yang harus kulakukan malam ini, Xiao Mei, dia. Tiba-tiba jelas, kalau begitu kamu sibuk. Tutup telepon genggamnya, pikir pria itu, pakai jas, ambil kunci, naik lift ke tempat parkir, mengemudi. Saya mencari sepanjang jalan untuk menemukan tempat makan. Bisa berulang kali mencari dalam waktu lama, tidak melihat favorit, hanya ingin membalikkan badan, tapi mata melihat seseorang, jeda. Itu Gu Haoran. Saat ini, dia baru saja keluar dari restoran khusus, dengan beberapa kotak makan siang di tangannya, masuk ke Range Rover hitamnya dan melaju ke depan. Kemana dia pergi? Mata Qin Muchou tenggelam. Kapak hantu itu menginjak mesin dan mengikuti. Keterampilan pelacakannya sangat bagus. Mobil itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan, sehingga Gu Haoran tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, mobilnya melaju ke sebuah komunitas bernama Danau Barat Bijing, dan Qin Mucai mengikutinya. Pengurus komunitas ingin menghentikannya ketika melihat mobil tersebut, namun ketika melihat plat nomor Ferrari mewahnya, dia langsung melepaskannya. Qin Mucai melaju dengan lancar. Danau Barat Bijing, menurutnya nama komunitas ini sudah tidak asing lagi. Dikunyah berulang kali, beberapa kali, baru teringat saat awal Siatong pindah dari apartemen Bauhinia, dan tinggal di komunitas ini. Dia ingat bahwa dia meminta Niseng untuk memeriksa dan memastikan bahwa real estate di komunitas tersebut adalah milik Gu Haoran. Mata pria itu menjadi gelap, dan dia bersamanya. Gu Haoran menghentikan mobilnya dan memasuki gedung 9 yuan dengan kotak makan siang di tangannya. Jika dia ingat dengan benar, apartemen Gu Haoran seharusnya berada di lantai 7 dengan harga 9 yuan. Qin banyak. Saya berdiri di depan gedung taman ke-9, menghitung satu lantai pada satu waktu. 1, 2, 3, 6, 7. Matanya memandang lapis demi lapis. Pada saat ini, sosok kurus dan familiar tiba-tiba muncul di balkon lantai 7. Karena jaraknya yang jauh, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat rambut lurusnya, membungkuk di bahunya. Wanita itu sedang mengumpulkan pakaian yang dijemur di teras, namun aksinya sangat lambat. Setiap kali saya mengambil satu hal, saya akan berhenti dan berpikir sejenak. Meskipun jaraknya jauh, dia bisa melihat siapa wanita itu secara sekilas. Itu Siatong, itu pasti dia. Tepat ketika hatinya sangat gugup hingga dadanya akan meledak, pria lain muncul di teras, dengan satu tangan menutupi pakaiannya, dan tangan lainnya melingkari bahunya. Dia membungkuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Wanita itu mengangguk, lalu keduanya memasuki ruangan. Semua ekspresi Qin Muci membeku dalam sekejap. Dia tinggal bersama Gu Haoran. Kohabitasi, atau secara kebetulan, dia meremas telapak tangannya, berpikir sejenak, dan kembali ke mobil. Keesokan paginya, Siatong sedang memotong roti di dapur. Gu Haoran bersandar di pintu sebentar dan masuk lagi. Dia mengambil sepotong roti di satu tangan dan mencubit wajahnya dengan tangan lainnya. Bagaimana menurutmu? Pandangan yang bijaksana. Siatong kembali dan berkata, tidak ada apa-apa. Dia menggigitnya dan berkata, biar ku tebak, kamu pasti kesal karena harus pergi ke pengadilan besok. Gu Haoran, bisakah kamu menjadi kurang pintar? Dia menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat tak berdaya, tidak mungkin. Tuhan memberiku wajah yang begitu tampan, mengapa aku harus begitu pintar? Mengapa kamu punya wajah? Siatong tidak bisa mendengarkannya, Dia mengemasi tasnya dan berkata, oke, cepat berangkat kerja. Jika kamu tidak pergi, aku akan muntah.
Dia mengambilnya sambil tersenyum, tunggu aku pulang pada malam hari. Jangan kembali pada malam hari. Siatong membanting pintu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kembali ke dapur dan mengeluarkan beberapa jeruk dari lemari es, hanya mencoba memeras jusnya. Tapi bel pintu berbunyi lagi, dan dia mengambil pisau di tangannya. Saat dia berjalan menuju teras, dia berteriak dengan marah, "Bu Haoran, apakah kamu sudah selesai?" Sebelum membuka pintu, tanpa sadar saya menatap mata kucing, namun saat melihat wajah di luar pintu, saya langsung terpana. Bahkan ekspresi wajahku pun tidak terduga. Itu Qin banyak aku. Saya jarang bertemu Qin selama hampir 2 minggu. Siatong berdiri di tempat yang sama dengan bingung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi, sampai suara dingin di luar pintu menariknya kembali. "Siatong, buka pintunya. Aku tahu itu kamu." Dia masih tidak bergerak, tapi dadanya tidak otomatis berfluktuasi sedikit. Meskipun dia tahu bahwa perilaku seperti itu benar-benar tercela, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjinjit. Melalui mata kucing itu, dia menatap wajah di luar pintu yang sudah lama menghantuinya. Dia tidak banyak berubah, tapi alisnya tampak kuyu. Mata yang dalam terdiam dan tidak bisa melihat ekspresinya. Garis-garis wajahnya agak tegang karena marah. Tiba-tiba, dia sepertinya memperhatikan mata wanita itu yang mengintip. Mata tajam berwarna biru tua menatap lurus ke belakang. Siatong, seperti hati yang bersalah, segera mundur selangkah. Dia sangat bingung, bahkan dia merasa konyol. "Siatong, buka pintunya." Dia mulai mendobrak pintu, "Aku harus menemuimu hari ini." Siatong tanpa sadar menyentuh wajahnya dan mengepalkan telapak tangannya. Tidak, dia tidak ingin dia melihatnya sekarang. "Dengan cara ini, saya merasa malu." Dia berkata, "Qin banyak. Pergilah. Aku tidak akan menemuimu." "Mengapa?" Suaranya yang marah dengan kebingungan yang tidak dapat dipahami. "Sebelum kita pergi ke Gunung Zuofeng, kita masih baik-baik saja. Mengapa kamu seperti ini hanya dalam beberapa hari? Apa yang ayah lakukan padamu? Dia mengancammu, atau dia memaksamu meninggalkanku?" Petik 2. Buka pintunya agar kita bisa ngobrol baik-baik. Aku tidak ingin seperti ini di antara kita, dan aku tidak ingin tanpa ibu. Lagi pula apa alasannya? Apakah kamu lebih suka tinggal bersama Gu Haoran daripada pulang bersamaku? Di bawah pertanyaannya, Siatong bersandar di pintu dan jatuh ke tanah. Di mana apanya? Mengapa? Antara dia dan dia, itu tidak mungkin. Ada begitu banyak orang dan banyak hal di antara mereka. Tidak mungkin. Sekalipun dia dengan enggan memaafkannya, suatu hari, dia tahu bahwa dialah yang bersaksi melawan kematian ayahnya di pengadilan. Ketika dia mulai menyalahkannya, bagaimana dia menghadapi dirinya sendiri? Lebih baik mengakhirinya sekarang. "Qin banyak, apakah kamu ingin tahu alasannya?" Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu." Dia sedikit terkejut. Dia berkata, "Anda harus mencari tahu tentang Shen Yin dan Suruo. Mereka semua adalah agen rahasia yang dikirim oleh Gu Haoran ke pihak Anda. Tujuannya adalah untuk mengetahui bukti perdagangan narkoba di keluarga Qin Anda dan membunuh keluarga Qin Anda. Sebenarnya, aku tidak ada bedanya dengan mereka." "Oh tidak." Dia tertawa, "Perbedaannya adalah aku bukan hanya seorang yang menyamar, tetapi juga tingkat penyamaran yang lebih tinggi. Karena aku tidak hanya mendapatkan bukti, tetapi juga menjual milikku, tubuhku, dan memainkan permainan cinta denganmu. Sejujurnya, menurutku itu kotor. Mengerikan sekali melakukan hal seperti itu dengan pria yang tidak kucintai. Tapi hal semacam ini, Qin, kamu harusnya yang paling berpengalaman. Yang paling biasa kamu lakukan adalah tidur dengan segala macam wanita yang tidak punya perasaan." Wajah pria itu semakin jelek dan gelap. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, ternyata aku telah membuatmu begitu tak tertahankan, kamu terus." Ekspresi kerasnya melukai hatinya saat ini. Dia tidak berani melihatnya lagi. Dia melanjutkan, "Sebenarnya, aku hanya membalas dendam pada keluarga Xia dari awal sampai akhir. Keluarga Xia membesarkanku selama 18 tahun, tetapi pada akhirnya, keluargaku hancur karena kamu. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Menjadi begitu pelit sehingga aku akan jatuh cinta padamu yang membunuh ayahku. Gu Haoran sangat baik padaku. Dia sangat mencintaiku, dan aku juga mencintainya. Seharusnya aku bersama dia, hanya untuk membalaskan dendam keluarga Xia akan dekat denganmu.
sengaja berkomitmen padamu kali ini aku pergi ke Zuo Fengshan. Aku hanya ingin dekat dengan Qin Hansheng dan mengumpulkan bukti perdagangan narkoba. Dia kamu bertanya padaku mengapa aku berubah sejak itu saya kembali dari Gunung Zuofeng. Alasannya sangat sederhana, saya sudah mengumpulkan bukti. Keluarga Qin Anda akan segera dihabisi, dan Kaisar Sheng akan jatuh. Mengapa saya harus memaksakan diri untuk menyenangkan Anda dan membuat keributan? Dia mengepalkan tinjunya, dan wajahnya menjadi pucat. Itulah yang ingin aku katakan. Percaya atau tidak, sekarang kamu hampir selesai, tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin mati dengan pria yang tidak kucintai. Qin Muzi melangkah mundur dan bersandar pada pria yang tidak kucintai, dinding koridor, dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Bagaimana dengan anak baik itu? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Siatong, sayang, terjatuh dan duduk di tanah, suaranya masih dingin dan aneh, kamu ingin dia mengambilnya. Lagi pula, aku akan menikah dan punya anak lagi. Dan semua yang kamu punya, aku tidak menginginkannya. Dan semua yang kamu punya, aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Mencium ucapan, dia menutup mata, sudut mulutnya sedikit tertarik, tiba-tiba tersenyum. Mata terbuka, penuh kesedihan. Penampilan itu tak terlupakan. Begitulah, dia membuka mulutnya dengan suara serak, seolah-olah padanya, dan seolah-olah dia bingung. Siatong duduk di tanah, ekspresi wajahnya menjadi kaku karena gemetar. Dia bersandar di pintu dan mendengar langkah kaki, menjauh, sampai seluruh dunia menjadi sunyi. Besok adalah hari pengadilan, tapi Siatong tidak bisa tidur sepanjang malam. Kecanduan narkoba di tubuhnya datang seperti yang dijanjikan. Kali ini, dia tidak tampak tak tertahankan seperti biasanya. Di seluruh otak, ada wajahnya sebelum dia pergi. Bingung, tak berdaya. Sedih rasanya seperti kehilangan seluruh dunia. Dia membenamkan wajahnya di lututnya dan mencoba menangis, tetapi dia tidak bisa. Sampai pintu terbuka dan lampunya terang, dia melihat wajah Gu Haoran. Dia bersandar di pintu dan diam-diam menatapnya. Dia tidak mengenakan jas, hanya kemeja putih sederhana, dengan senyuman lelah dan hangat di wajahnya. Melihat matanya yang tampak merah, orang-orang di depannya seakan berhenti sejenak. Mereka maju dan memegang bahunya dan bertanya, ada apa? Siatong memandangnya dan tidak berbicara. Ini dimulai lagi. Siatong terdiam beberapa saat dan berkata, saya telah memikirkan jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya hari itu. Dia meremas bahunya seolah menunggunya. Setelah kasus besok, aku ingin pergi ke luar negeri bersamamu. Tidak ingin lagi tinggal di kota, tinggal di luar angkasa dengan nafasnya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba saya merasakan ada kekuatan di pergelangan tangan saya. Samar-samar terseret ke dalam pelukan hangat. Dikelilingi oleh aroma samar kolon, dia merasa sangat beradaptasi dan tanpa sadar ingin mendekatinya. Kuang Dang, sepertinya ada suara yang jatuh ke tanah. Dalam keadaan linglung, sepertinya terdengar suara yang akrab dan hangat. Percayalah, aku akan lebih baik untukmu daripada dia. Percayalah padaku. Pikiranku mulai kabur, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Dia seperti dua kacang polong di pagi hari. Pengadilan kota, kurang dari jam 7, tentang akumulasi sejumlah besar wartawan. Hanya karena hari ini adalah hari pertama kasus perdagangan narkoba keluarga Qin, yang menyebabkan keributan besar di sebuah kota. Setelah perdagangan narkoba keluarga Qin dilakukan, tidak hanya taipan bisnis terkemuka di Sheng yang akan terlibat, tetapi juga mantan presiden di Sheng, Qin Hansheng, akan dipenjara atau bahkan ditembak. Publik telah memperhatikannya dengan cermat, dan media tidak akan membiarkannya begitu saja. Pagi-pagi sekali, saya menunggu di luar pintu untuk mendapatkan informasi langsung. Hampir jam 9, Lincoln hitam berhenti di luar lapangan, Qin Mucai keluar dari dalam. Tiba-tiba, lampu menyala satu demi satu, dan pena perekam serta mikrofon yang tak terhitung jumlahnya mencapai depannya. Dia tidak memperhatikan apapun, hanya berjalan masuk tanpa ekspresi. Niseng dan pengacaranya ada di belakangnya. Karena tempat peredaran narkoba sudah ditutup polisi, ditambah dengan terungkapnya rekening narkoba Qin Hansheng dalam 30 tahun terakhir, kasus ini sudah pasti. Karena perdagangan narkoba tidak dapat disembunyikan, pengacara Qin Mucai hanya bisa berharap untuk mempertahankan Kaisar Sheng. Melalui perkembangan Tiseng dalam beberapa tahun terakhir dan analisis struktur modal,
Makalah ini mencoba mengasingkan hubungan antara Tiseng dan ibu kota narkoba, dan juga membuktikan bahwa Qin tidak ada hubungannya dengan keseluruhan insiden perdagangan narkoba. Meskipun kejahatan Qin Hansheng selama bertahun-tahun, saya khawatir kematian tidak cukup untuk menebus mereka. Namun para pengacara masih berharap untuk memainkan kartu cinta sejati, dengan Qin Hansheng yang sudah menderita kanker paru-paru dan sikap bertobat yang tulus, berharap untuk menunda kematiannya. Siapa yang mengira akan ada saksi yang muncul, tapi semuanya tidak siap. Melalui transmisi komputer, muncul seorang saksi dengan mosaik di wajahnya. Di layar, dia menceritakan secara rinci bahwa untuk menyembunyikan kebenaran perdagangan narkoba, Qin Hansheng secara brutal membunuh seorang wanita bermarga Gu dan seorang wanita bermarga Su, dan merancang kecelakaan mobil untuk melukai seorang wanita bermarga Lin, sementara bibinya juga terkubur di lautan api. Pada saat yang sama, dia menyerahkan alat perekam kepada staf di sampingnya. Saat rekaman dimulai, seluruh adegan terguncang. XX, bukankah kamu selalu ingin menangkap bukti penyelundupan narkoba saya? Bukankah kamu selalu mencari tempat persembunyian narkoba saya dan ingin mendapatkan barang curian? Benar, disinilah tempat Qin Hansheng menyembunyikan narkoba, tapi apa? XX, Anda tidak bisa memanggil polisi. Anda tidak bisa membawa saya ke pengadilan. Kamu benar-benar punya jalan ke surga. Jika kamu tidak pergi, kamu harus masuk neraka. Tidakkah kamu belajar dari Lin Manru, Suruo, Gu Yuxi dan sebagainya? Aku jadi tahu bahwa kamu adalah ibu XX, dan aku ingin mengampuni hidupmu, tetapi kamu terlalu buruk. Gu Yuxi dibunuh olehmu. Qin Hansheng, apakah kamu memiliki kemanusiaan? Dan dia memberimu seorang putra. Kamu tidak ragu untuk membunuh istrimu dan wanita yang paling dicintai putramu demi dirimu sendiri. Dasar bajingan, kamu tidak punya hati sama sekali. Perekam itu dibeli oleh Xiaotong setelah dia mengetahui bahwa Qin Hansheng memperdagangkan narkoba. Tujuannya adalah untuk menangkap bukti Qin Hansheng kapan saja. Ketika dia pergi ke Zhuo Fengshan, dia membawanya. Saya tidak berharap bisa sangat membantu pada akhirnya. Begitu saksi mozaik muncul dan rekaman diumumkan, suasana menjadi riuh. Semua orang di tempat itu marah dan berbisik. Apakah itu benar-benar pertobatan? Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka membunuh begitu banyak orang. Mengapa Qin Hansheng begitu kejam? Dia bajingan pembunuh. Dia tidak bisa menebus kesalahannya tanpa 1000 luka. Segera dieksekusi, apakah ada hukum kerajaan? Dengan suara kemarahan publik, para pengacara duduk dan menatap Qin dengan tak berdaya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi saat ini. Di seluruh tuntutan hukum, Qin Mucai duduk kaku sepanjang waktu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangannya hampir tak sadarkan diri, memegang gelas air di sisi meja, sambil mencubit sudutnya terlihat 5 sambungan yang sudah mengencang. Matanya tertuju pada leher saksi mosaik di buku catatan. Karena dia di sana, memakai kalung dengan cincin di atasnya. Bahkan di seluruh layar komputer, masih terlihat jernih dan menyilaukan. Itu adalah cincin lamaran yang dia berikan padanya. Di akhir uji coba pertama, hasil akhirnya di luar dugaan. Qin Hansheng dijatuhi hukuman eksekusi 3 hari kemudian. Pada saat yang sama, semua transaksi dan kasus perkembangan yang ada ditangguhkan dan tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan Departemen Inspeksi Pengadilan selama 1 tahun. Saat keluar dari pengadilan, Niseng melihat bahwa Qin Mucai tidak berbicara selama keseluruhan proses. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pundaknya dan menghiburnya, Musao. Saat itu, seorang gadis muda datang dan melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Ketika dia melihat Qin Banyak, matanya berbinar, dia naik dan bertanya, "Permisi, apakah Anda Tuan Qin Banyak?" Dia sedang dalam kekacauan sekarang, dan tidak ada yang mau memperhatikannya. Tanpa berhenti selama setengah detik, dia keluar. Gadis itu menyentuh bagian belakang kepalanya dengan aneh, bukan? Melihat barang-barang di tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, kepada siapa aku harus memberikan cincin ini? Langkahnya terhenti dan dia menoleh ke belakang. Cincin apa yang kamu bicarakan? Itu dia. Gadis itu berlari dan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, ada cincin berlian cerah. Itu yang ada di lehernya di gambar komputer. Seseorang baru saja memintaku untuk memberikan ini kepada seorang pria bernama Qin. Gadis itu berkata seperti 2 kacang polong,
kamu adalah orang yang persis sama dengan yang dia tunjukkan padaku. Kenapa? Melihat cincin itu, sepasang mata yang tidak bersinar lebih familiar dengannya. Dia mengulurkan tangan dan memegang cincin itu di tangannya. Sungguh, seolah ingin rasa sakit yang luar biasa itu mengingatkannya, betapa konyolnya dia. Dan semua yang kamu punya, aku tidak mau. Aku bahkan tidak mau. Aku tidak mau. Kata-katanya, seperti mimpi buruk lagi, membuatnya ingin tertawa. Lalu dia benar-benar tertawa dan menggelengkan kepalanya, tak berdaya dan tak berdaya, dingin dan menakutkan. Gadis itu ketakutan, ada apa denganmu? Dia meletakkan kembali cincin itu di tangannya, aku benar-benar Qin, tapi aku tidak menginginkan cincin ini. Aku akan memberikannya padamu. Hah, apa? Gadis itu menoleh ke belakang dengan aneh, tunggu. Membalasnya, tapi itu adalah sosok yang jauh. Qin Muci. Dia menggumamkan, volume 6 Hai, apa kabar? Setahun kemudian, Kaisar bangkit. Melihat gelombang terakhir auditor, Niseng kembali ke kantor presiden di lantai 21. Dorong pintu hingga terbuka, seorang lelaki menghadap ke samping, bersandar di sisi sudut meja. Kaki lurus panjang sedikit dilipat menjadi radian, kancing lengan baju rapi. Mendengar suaranya, dia menoleh dan terlihat dingin dan galak. Hanya mata yang selalu jernih tetapi kurang bersinar, tampak dingin dan gelap. Waktunya cukup untuk mengubah temperamen seseorang. Setahun yang lalu, Qin Banyak Saya adalah putra dari orang tua Qin dan Presiden Kaisar Sheng. Dia memandang rendah semua makhluk hidup. Setahun kemudian, Qin Hansheng ditembak, keluarga Qin dihancurkan, semua kontrak Kaisar Sheng diakhiri, ditangguhkan, dan hampir pensiun dari pusat perbelanjaan. Dan dia, mengikutinya, menyaksikannya jatuh dari awan ke bawah, berjuang dan mengembara. Begitu banyak pemegang saham utama mendengar bahwa Qin Hansheng telah dieksekusi dalam perdagangan narkoba, mereka segera pergi, karena takut akan membuat keributan. Dalam setahun, Kaisar Sheng terpaksa tutup, hampir tanpa pendapatan, tetapi segala macam pengeluaran membengkak seperti bola salju. Terlebih lagi, hal itu datang dari tekanan opini publik dari dunia luar. Di bawah lapisan tekanan seperti itu, dia sangat takut suatu hari nanti, dia tidak akan mampu menanggungnya. Apakah mereka sudah pergi? Qin Muzi duduk di sofa dan menyalakan rokok. Itu hilang. Niseng menoleh ke belakang, Musao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa berikutnya? Tindakannya? Tersenyum, bagaimana menurutmu? Pada langkah pertama pemulihan Kaisar Sheng, berapa pasang mata yang melihat ke belakang? Tentu saja, kita harus berhati-hati. Ni, Sheng berkata, bawahan saya merasa bahwa karena insiden perdagangan narkoba setahun yang lalu, citra Kaisar Sheng di mata publik sangat buruk. Sekarang, jika Anda ingin memulai kembali, yang paling penting adalah membangun sikap positif dan citra positif. Seperti dugaanku, Qin Muci mengangguk, dalam proyek pengembangan berikutnya, saya berencana untuk membangun pusat penelitian narkoba dan pusat perawatan narkoba kesejahteraan gratis yang permanen, sehingga dapat menerima secara luas para pecandu narkoba di masyarakat dan membantu mereka memulihkan kehidupan baru mereka. Niseng terkejut, Musao, apakah ini berisiko? Butuh waktu 1 tahun hingga, insiden perdagangan narkoba keluarga Qin, menghilang dari ingatan orang-orang. Sekarang, Kaisar Sheng secara terbuka membangun pusat penelitian narkoba dan pusat rehabilitasi narkoba dalam waktu 1 tahun, yang tidak diragukan lagi merupakan pengulangan masa lalu. Ia hanya takut sebelum citra positif terbentuk, segala macam komentar keji akan merajalela. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mengambil risiko? Dia mematikan puntung rokoknya dan melipat kakinya. Ini adalah keputusan yang aku buat setelah memikirkannya selama setahun. Selain itu, dia ragu-ragu, matanya menjadi gelap, selain itu, ini juga merupakan nasihat terakhir ayahku. Niseng menjelaskan, saya mengerti. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, hanya saja dengan sumber keuangan Kaisar Sheng, sulit untuk membangun pusat penelitian narkoba dan pusat rehabilitasi narkoba. Ini juga merupakan upaya kesejahteraan masyarakat. Saya khawatir akan ada aliran penelitian dan biaya tindak lanjut yang tiada habisnya. Saya khawatir kita tidak bisa hanya mengandalkan di Sheng. Kita harus mencari perusahaan untuk menyuntikkan modal. Kata-katanya bukannya tanpa rasa khawatir, tetapi bank-bank besar telah lama mengabaikan Yidiseng situasi saat ini. Perusahaan mana yang berani menyuntikkan modal gegabah saat ini? Yah,
Aku sudah memikirkan hal itu sejak lama. Qin banyak melempar majalah, inilah orang yang saya pilih. Niseng mengambil majalah, Real Estate Ruihua, Qiao Guanli. Pernahkah kamu mendengarnya? Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentang Taipan Real Estate yang begitu terkenal? Perkembangan Real Estate Ruihua di berbagai kota, hampir semua spekulasi melambung tinggi. Dia pernah berada di kota C sebelumnya, dan dia baru kembali ke kota A selama setahun, atau dua. Niseng menghela nafas, ketua Qiao telah menghasilkan banyak uang tahun ini. Dan saya juga mendengar bahwa Qiao Guanli adalah orang yang rendah hati dan antusias terhadap kesejahteraan masyarakat. Qin berkata, mungkin kita bisa mulai dengan dia. Apa itu mungkin? Niseng masih khawatir, Diseng dan Ruihua belum pernah bertemu sebelumnya. Kami terburu-buru datang ke pintu seperti ini. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Qin Mucai berdiri dan berkata, jika perlu, saya secara pribadi akan mengundang ketua Qiao untuk minum teh. Dia mengambil jasnya dan berkata, Ruihua, tolong hubungi saya dulu. Ada yang harus saya lakukan. Saya pergi dulu. Niseng bertanya, apakah kamu perlu aku mengantarmu? Tidak, kamu bisa melakukannya sendiri. Dibandingkan pagi yang cerah, sore hari hujan terus turun. Pemakaman kota, di tengah gerimis, tampak sunyi dan tenteram. Hari ini adalah hari peringatan Qin Hansheng. Setahun yang lalu, dia ingin menguburkan jenazah ayahnya bersama jenazah ibunya. Namun karena Qin Hansheng ditembak mati, pengadilan hanya mengizinkannya dimakamkan di pemakaman dekat kota. Akhirnya, dia mengirim Paman Jone kembali ke Denmark dan memindahkan makam ibunya ke sini. Mobil seperti biasa diparkir di tengah gunung. Qin Muzi mengambil payung dan menaiki tangga. Udara dipenuhi, bau tanah sehabis hujan, yang sangat menenteramkan. Dia memegang bunga itu, sepanjang jalan ke atas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki turun dengan tergesa-gesa. Pengunjung itu memakai payung dan tidak bisa melihat wajahnya. Dia hanya bisa mengidentifikasi seorang wanita melalui sepatu bot putih di kakinya. Karena jalannya sempit, hanya boleh dilewati dua orang. Ketika dia lewat, dia memberi jalan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, wanita itu berlari dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia sangat khawatir. Sayangnya, semakin mendesak dia, semakin salah dia. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba, aduh, dan meluncur ke tanah, dan payungnya jatuh ke tanah. Bau ucapannya, bentuk tubuhnya kaget, kenapa suara ini bisa begitu familiar. Dia hampir tanpa sadar berbalik, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, wanita yang jatuh ke tanah sudah berdiri. Dia menggosok pergelangan kakinya secara simbolis dan terus berlari dengan tergesa-gesa. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbalik dan menaiki tangga. Namun baru berjalan dua langkah, lalu berhenti, jantung dadanya berdebar kencang. Suara itu, yang dulu familiar dengan suara tulang, dia ingat, itu dia. Pria itu tiba-tiba membuang payung dan bunga di tangannya, berbalik dan bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Langkahnya tergeletak di lumpur, tetesan air hujan yang besar menerpa badannya. Dia tidak merasakannya, matanya hanya tertuju ke belakang. Semakin dekat, sepertinya akan menyusul. Wanita itu pergi ke lereng gunung dan mulai menunggu dengan cemas. Beberapa saat kemudian, sebuah taksi muncul di tengah gunung. Dengan wajah terkejut, dia meraih taksi dan berhenti. Dia membuka pintu dan hendak masuk, tapi dengan kedua tangannya, dia menutup pintu terlebih dahulu. Dia menoleh karena terkejut dan melihat wajah dewasa yang aneh dan familiar. Pria itu memandang dirinya sendiri, wajahnya acuh tak acuh dan terasing, tetapi tampaknya ada molekul kegembiraan yang muncul di sekitarnya. Itu dia, murid Qin Muci tiba-tiba berkontraksi. Wanita itulah yang memberinya pukulan fatal dan kemudian menghilang secara brutal dari hidupnya selama setahun. Itu benar, kamu. Dia menggenggam lengannya erat-erat, baru saja hendak membuka mulutnya. Tanpa diduga, wanita di depannya tiba-tiba panik dan berkata dengan salah, permisi, saya akan menerima telepon. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, mengeluarkan ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, pemimpin redaksi, maafkan aku. Aku sedang di gunung sekarang. Benar-benar merepotkan. Saya tahu tenggat waktunya tinggal 2 jam lagi. Saya yakin saya akan kembali tepat waktu untuk menyampaikannya. Yah. Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Tidak, aku akan naik bus dulu. Kamu bisa memberiku pelajaran ketika kamu kembali.
Tutup telepon, dia sepertinya sudah melupakan pria itu di luar mobil. Mengayuh pintu hingga terbuka, siap untuk duduk, dia sekali lagi menangkapnya. Apa masalahnya? Dia memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia tertegun, dia bertanya ada apa. Pria itu menyipitkan mata dan menatapnya. Tidak ada sedikit pun perbedaan antara panca indera seperti dua kacang polong tahun lalu. Dan wanita itu, yang sekarang terlihat begitu aneh, bertanya kepadanya, ada apa? Jika tidak apa-apa, bisakah kamu melepaskanku? Aku sedang terburu-buru. Wajahnya menangis. Melihatnya seperti ini, tangannya secara naluriah mengendur. Dia tidak bisa melihatnya sedih di masa lalu, tapi sekarang itu telah menjadi senjata ajaib, agar dia berhasil melarikan diri. Pintu dibanting, dan ban taksi terciprat ke lumpur dan melaju pergi. Siatong duduk di dalam mobil dan membuka tas. Ketika dia melihat lukisan di dalamnya, dia merasa lega. Memikirkan pria itu tepat di luar mobil, dia curiga lagi. Apakah dia mengenalnya? Ingatan masa lalu, dia telah kabur. Saya hanya ingat bahwa selama setahun terakhir, dia ditemani oleh Gu Haoran dan tinggal di rumah sakit di Amerika Serikat. Konon dia dibawa ke sana karena memakai narkoba dan terpaksa berhenti menggunakan narkoba. Dalam setahun terakhir, melalui upaya dokter dan dirinya sendiri, kecanduan narkoba pada dasarnya telah menurun. Namun karena pengaruh racun pada tubuh, gugup, dia tanpa sadar melupakan banyak hal di masa lalu. Dia juga bertanya pada Gu Haoran orang seperti apa dia dulu. Mungkinkah itu setan? Dia hanya menjawab sambil tersenyum bahwa dia dulunya baik dan lembut. Tapi Siatong berpikir dengan depresi, dia mungkin menipunya. Bagaimana seorang wanita yang baik dan lembut bisa menjadi kecanduan narkoba? Aku memikirkannya dengan kacau. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti. Siatong melihat ke gedung di depannya dan melihat arlojinya. Itu sangat bagus. Masih ada 2 menit lagi sebelum batas waktu. Dia menarik napas dalam-dalam, berlari keluar pintu dan berlari masuk dengan kecepatan 100 meter. Sopir taksi itu tertegun dan tiba-tiba melolong, "Halo, Nona, Anda belum membayar mobil Anda." "Permisi, permisi, permisi." Siatong berteriak dan bergegas masuk pada saat yang bersamaan. Sekarang waktunya pulang kerja. Aula itu penuh dengan orang, dan tangisannya sangat menonjol. Dari waktu ke waktu, seseorang menunjuk ke punggungnya. Pintu lift hampir tertutup, namun tangan dan kaki Siatong masih rapi. Pada saat kritis, tiba-tiba sebuah kaki tercabut, tersangkut di 2 pintu lift, dan memaksakan diri masuk. "Permen, ini serius." Ada rekan kerja di balik pujian. Siatong menyeka keringat, senyumnya sangat ramah. 2 menit kemudian, dia akhirnya meletakkan lukisan itu di meja editor. Melihatnya, pemimpin redaksi masih tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Permen, ada apa denganmu? Kenapa kamu harus terjebak pada tenggat waktu untuk setiap pengiriman? Menurutmu apakah seluruh majalah kita harus menunggu agar kamu menyelesaikan pengecatan sebelum mengirimkannya ke pabrik untuk dicetak? Bisakah kamu tepat waktu dan bertanggung jawab padaku?" Siatong menundukkan kepalanya dan dengan sabar mendengarkan instruksi, "Hati-hati, Kitian Dasengan." Dia sangat mengantuk sehingga dia ingin pergi pulang dan meluruskan tubuhnya. Kemarin, dia menghabiskan hampir sepanjang malam untuk mengejar lukisan-lukisan ini. Sekarang dia sangat lelah sehingga dia tidak tahu arah tenggara dan barat laut. Dia mengantuk, mengantuk, mengantuk. "Bisakah kamu cepat?" Dia membaca dalam hati, tanpa sadar, berseru. Kitian Dasengan mengangkat alisnya, "Bagaimana menurutmu?" Siatong menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan polos, "Aku tidak mengatakan apa-apa." "Anda meninggalkan keinginan ini." "Katakanlah lagi." Seorang paman parubaya yang memakai dompet usang tiba-tiba keluar dari lift. Melihat Siatong, matanya berbinar, "Nona Ai, uang mobilku." Siatong menundukkan kepalanya dan berjalan dalam tidur. Melihat orang yang datang, seorang dazu menjadi tidak senang. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" "Kamu berhenti dulu, kakak. Saya menanyakan ongkosnya kepada wanita ini." Dia menunjuk ke arah Siatong. "Kakak perempuan, wajah Anda bahkan lebih buruk lagi." Dia dipanggil kakak perempuan oleh seorang pria parubaya dan tua dengan wajah longgar. "Kamu keluar." Tiba-tiba dia meraung keras, kaget saat membangunkan Tong musim panas yang satu sisi pikirannya untuk berenang. Dia mendongak dengan tatapan kosong, hanya untuk menemukan seorang pria berdiri di sampingnya,
merentangkan tangannya, "Nona, ongkos saya, 96 yuan. Berapa tarifnya?" Dia berkata, oh, maafkan aku." Ketika dia ingat bahwa dia baru saja turun dari bus, dia sepertinya lupa memberikan uang. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan. Hanya saja ketika aku meletakkan tanganku ke dalam saku yang kosong, aku tertawa lagi. Berbalik, dia berkata kepada seorang dahuang, "Dahuang, bisakah kamu meminjamkanku 100 yuan?" Ah, sakit. Di dalam mobil, Xia Tong menunduk, mengerutkan kening dan mengeluh, "Tidak bisakah kamu bersikap ringan?" Gu Haoran duduk di belakangnya, menekan kepalanya dengan lembut dengan satu tangan, dan membius lehernya dengan tangan lainnya. "Bukankah pemimpin redaksi Anda seorang wanita? Mengapa Anda begitu kejam?" Xia Tong berlinang air mata tuduhan, "Saya tidak menyebutnya kiri besar." Wajahnya langsung hitam, lambaikan telapak tangan ke leher saya. "Itu membunuh saya. Saya hampir pingsan saat itu." Petik 2. Wajahnya menunduk dan bertanya ragu-ragu, "Xia Tong, kalau tidak, sebaiknya kita kembali ke Amerika. Bahkan di sana, kamu bisa terus menjadi desainer." "Tidak," Xia Tong dengan tegas menolak. "Mengapa? Meskipun Anda Huang suka membicarakannya, saya tahu dia masih menyayangi saya. Kalau tidak, saya tidak akan meliput setiap majalah dengan desain saya." Diam dan tidak berbicara, Xia Tong menoleh. "Penasaran, mengapa menurutku kamu menjadi aneh begitu kamu kembali ke rumah? Apakah ada binatang buas di sini yang menunggu untuk memakanku?" Xia Tong memegangi kepalanya, cemberut dan bergumam, "Kamu bercanda, kenapa kamu begitu galak?" Dia tertawa, terus membantunya memberikan obat, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu naik gunung di pagi hari?" Xia Tong menguap, "Bukan karena aku begadang tadi malam, tapi aku tidak bisa tidur di pagi hari. Lalu aku naik bus tanpa melakukan apapun, dan tujuannya adalah gunung. Aku turun dari mobil, berjalan-jalan, dan bahkan pergi ke kuburan. Lalu Anda meninggalkan panggilan mematikan dan aku segera kembali." Dia tak berdaya, "Suasana hatimu benar-benar bagus." Xia Tong menekuk lututnya, menundukkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata, "Ya, itu karena aku sangat bersemangat. Sekarang aku sangat mengantuk sehingga aku ingin mati." Dia membalut lukanya dan berkata, "Tidurlah saat kamu mengantuk. Aku akan meneleponmu saat kamu sampai di rumah." "Baiklah." Xia Tong linglung dan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu, "Oh, ya, saya bertemu orang yang sangat aneh hari ini." Gu Haoran mengambil kotak obat, "Orang aneh." Dengan baik, Xia Tong mengangguk, "Aku sedang terburu-buru untuk pergi, tapi dia, apa yang terjadi padanya?" Dia membungkuk untuk melihatnya. Dia tertidur. Xia Tong selesai dan tertidur. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, melepas mantelnya dan menutupinya dengan hati-hati. Lake Villa, kosong, gelap. Qin Mucai duduk sendirian di ruang tamu, bermeditasi. Tanpa disadari, mereka memikirkan berbagai hal di pagi hari. Setahun setelah dia menghilang, dia bertemu dengannya lagi. Tapi ketika dia menghentikannya, dia menunjukkan ekspresi kosong dan aneh. Apakah dia benar-benar melupakannya, atau dia hanya berakting? Dia meremas telapak tangannya erat-erat, dan sedikit ketidakpuasan tiba-tiba muncul di hatinya. Selama lebih dari setahun, dia tidak mampu menekan pikirannya, tetapi tidak berdamai. Ternyata dia sudah lama melupakannya ketika dia terus memikirkannya. Konyol sekali. Ding-ling-ling. Telepon berdering, dan layar yang berkedip sangat mencolok dalam kegelapan. Dia menahan emosinya dan menekan tombol jawab, "Ni Seng, ada apa?" "Musao, aku menghubungi Kiao Guanli dari Ruihua hari ini." Dia terdiam, ragu-ragu, sekretarisnya bilang dia sangat sibuk kali ini. "Aku khawatir tidak ada waktu untuk bertemu denganmu." Orang bodoh dapat mendengar betapa salahnya apa yang disebut dali ini. "Qin banyak, aku tidak bicara." Ni Seng berkata, "Musao, kenapa kita tidak menghubungi perusahaan lain? Bos Jin Jin dulu berteman dengannya. Mungkin dia akan membantunya." "Tidak," Qin berkata, "besok aku akan pergi ke Ruihua untuk menemukannya diriku sendiri." "Musao, bagus sekali." Qin Muci memotongnya, "Tidak ada yang salah. Karena kita meminta bantuan, kita harus memberi isyarat untuk meminta bantuan. Tapi, pada jam 8 besok pagi, ingatlah untuk menjemputku di Villa Huyuan." Ni Seng tidak berdaya, "Ya, Musao." Keesokan paginya, mobil Ni Seng tiba seperti yang dijanjikan. 1 jam kemudian,
keduanya telah tiba di bawah gedung Real Estate Ruihua. Qin banyak keluar dari mobil dan berkata, pergi ke tempat parkir dan tunggu untukku. Niseng tidak nyaman untuk mengatakan, kalau tidak, aku akan menemani Mu Shao kamu pergi. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan meminta bantuan, bukan berpura-pura kaya atau miskin. Bagaimana rasanya mengikuti saya? Begitu saya memasuki aula, seorang resepsionis maju dan bertanya, siapa yang Anda cari? Tuan, Qiao Guanli. Ketua Qiao. Resepsionis bertanya, apakah Anda punya janji? Tidak, dia menjawab. Pidato bau, resepsionis tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Umumnya ketua pengurus tidak akan menemui tamu yang belum membuat janji. Namun di hadapannya, pria itu berwibawa dan anggun. Dia tidak terlihat seperti manusia biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuat kesalahan. Saat itu, pintu lift di lantai pertama terbuka dan seorang pria keluar dari lift. Itu dia ya, sekretaris Qiao Guanli. Dia terbiasa melihat segala macam adegan dan karakter besar bersama Qiao Guanli di hari kerja. Dia secara alami mengenal Qin Mucai di depannya. Heya mendekat, mengulurkan tangannya dan tertawa, halo, Tuan Qin. Senyumannya tertutup, nadanya sopan dan terasing, bahkan dengan sedikit ketidakpedulian. Manajer dia, kedua wanita di meja depan merasa lega melihat Heya sepertinya mengenal pria di depan mereka. Halo, Qin Muci mengulurkan tangannya, kemarin saya meminta asisten saya untuk menghubungi ketua Qiao, tapi sepertinya dia sedikit sibuk. Jadi saya akan mengunjunginya secara langsung hari ini. Saya harap ini tidak terlalu mendadak. Heya berkata, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Tuan Qin bersedia datang. Hanya saja ketua sedang rapat sekarang. Saya khawatir. Memahami maksud kata-katanya, Qin berkata, tidak masalah. Aku bisa menunggu. Heya berkata sambil tersenyum, itu benar-benar merepotkanmu. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lift. Meski sopan, perilakunya penuh penghinaan. Qin Mucai tidak berpikir begitu dan menindaklanjutinya. Di ruang tunggu, Heya membawakannya secangkir teh dan berkata, ketua dewan masih rapat. Tuan Qin akan menunggu di sini dulu. Qin Muci mengangguk, masalah. Sebelum dia datang, dia siap untuk tidak menonjolkan diri. Tetapi yang tidak dia duga adalah dia telah menunggu sepanjang hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dia satu-satunya orang di ruang tunggu, dan Heya tidak muncul. Dia keluar dengan tergesa-gesa di pagi hari. Dia tidak sarapan, dan dia menghabiskan begitu banyak waktu di sana sehingga dia tidak makan apapun sepanjang hari. Perutku kosong dan aku tidak merasa lapar. Dia menahan diri dan berencana menunggu 1 jam lagi. Jika Qiao Guanli masih tidak muncul, dia akan menemuinya secara langsung. Di kantor ketua dewan, Qiao Guanli dengan santai menyerahkan informasi di tangannya, dengan sekretaris Heya berdiri di satu sisi. Dia tiba-tiba bertanya, apakah dia masih di sana? Ya, dari pagi sampai sekarang. Dia melirik arlojinya dan mengangkat alisnya, sudah hampir 9 jam. Berkat dia yang menunggu. Namun, pemuda ini memiliki arti tertentu. Dia berbeda dari ayahnya. Apakah ketua ingin bertemu dengannya? Petik 2. Qiao Guanli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kehidupannya sebelumnya sangat mulus. Sekarang dia harus menderita. Heyachi bertanya, kali ini, ketua, apakah Anda akan membantunya? Qiao Guanli tertawa dan tidak berkata apa-apa. Saat itu, pintu kantor terbuka dan seorang gadis melompat masuk, ayah. Bisa tampil begitu ceroboh di kantor Qiao Guanli, selain bayi perempuannya Qiao Rao Rao, siapa lagi? Qiao Guanli meletakkan penanya, bangkit dan bertanya, bagaimana kamu datang ke sini hari ini? Qiao Rao Rao meraih lengannya dan berkata, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Tidak bisakah aku merindukanmu? Aku datang ke sini khusus untuk makan malam bersama ayah. Qiao Guanli ragu-ragu. Tidak bisakah? Qiao Rao Rao cemberut, ayah sudah lama tidak makan bersama orang lain. Heya mundur pada saat yang tepat, Qiao Guanli mengusap rambutnya dengan sayang, oke, ayah akan menemanimu makan malam. Di kantor langsung terdengar sorakan kaget dari gadis itu. Pada saat yang sama, Heya, yang keluar dari pintu, tertegun ketika dia melihat orang yang muncul di luar pintu, Tuan Qin, Anda. Qin Mucai mengabaikannya dan membuka pintu, halo, Ketua Qiao. Dia berkata dengan sopan, saya Qin, saya dari Kaisar Sheng. Saya telah menunggu Anda sepanjang hari.
Apakah Anda punya waktu untuk berbicara dengan saya sekarang? Qin Muci. Saat Qiao Rao mendengar nama di punggungnya, dia tiba-tiba menoleh. Saat matanya tertuju pada Qin Mucai, tiba-tiba matanya menyala. Dia berlari ke arahnya dan menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya. Qin Mucai, apakah kamu ingat aku? Dia menatap gadis di depannya. Hanya ada 4 kata di benaknya, dan dia tidak memiliki kesan apapun. Tapi karena dia bisa muncul secara terbuka di kantor Qiao Guanli, dia seharusnya menjadi orang yang lebih penting. Maaf, katanya dengan sopan. Kecemerlangan di mata Qiao Rao segera menghilang. Oh jadi, dia tampak merasa tertekan dan menghentakkan kakinya. Qiao Guanli datang, Tuan Qin, saya minta maaf. Hari ini, saya mengadakan rapat seharian penuh. Saya hanya menganggur. Saya telah membuat Anda menunggu lama. Itu terlalu mendadak. Qin berkata, saya ingin tahu apakah Ketua Qiao punya waktu sekarang. Qiao Guanli melihat arlojinya, ini sudah jam 6. Baru saja Rao datang untuk makan malam bersamaku. Bagaimana dengan Tuan Qin? Kita makan dan ngobrol. Mendengar ucapan, mata Qiao Rao kembali cerah. Iya, Qin Muci, ayo kita makan malam bersama. Rao, Qin Muci menatap gadis di depannya dengan tatapan bingung. Lihat aku hampir lupa. Qiao Guanli berkata, ini putriku, Qiao Rao. Anak perempuan, tidak heran. Qin Muci mengulurkan tangan dan berkata dengan sopan, halo, Nona Qiao. Halo, Qiao Rao segera mengulurkan tangannya dengan penuh semangat, namaku Qiao Rao, kamu harus ingat kali ini. Qiao Guanli bukanlah seorang pengusaha yang menyukai kemewahan, jadi restorannya sederhana dan sederhana. Namun lingkungannya tenang, gaya dekorasinya elegan, sehingga Qin Mucai memiliki kesan yang baik padanya. Itu hanya sedikit membosankan baginya. Di meja makan, ketika dia hendak langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang rencana desain untuk membangun kesejahteraan masyarakat narkoba usahanya, Qiao Rao selalu menyelanya dengan ekspresi gembira. Terlebih lagi, pertanyaannya tidak bergizi sehingga membuat orang bingung. Misalnya, Tuan Qin, apa buah favoritmu? Qin Mucai tertegun dan harus mengalihkan pandangannya dari Qiao Guanli ke kepalanya, dan menjawab, saya jarang makan buah. Dia segera menunjukkan ekspresi frustrasi, saya paling suka mangga. Saya pikir Anda akan sama dengan saya. Qin Muci tersenyum dan tidak berbicara. Dia melanjutkan, tetapi Tuan Qin, buahnya sangat enak. Orang normal harus makan setidaknya 1 makanan setiap hari. Jika tidak suka, Anda juga bisa membiarkan pelayan meminumnya. Saya akan mencampur beberapa metode membuat jus, dan semuanya terasa enak. Haruskah aku mengajarimu? Dia tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar mengabaikan ketidakpeduliannya, seseorang yang berbicara secara terbuka, tetapi juga lebih banyak berkata lebih bersemangat. Dari membuat jus buah hingga perawatan kulit, ke perawatan kesehatan. Karena Qiao Guanli duduk di satu sisi, dan dia tidak mudah menyela, jadi dia hanya bisa berpura-pura mendengarkan dengan senyuman yang sangat menarik. Setelah mendengarkan selama hampir setengah jam, dia akhirnya berdiri dan berkata, permisi, saya akan pergi ke kamar kecil. Qiao Rao Leng juga berdiri, menunjuk ke suatu tempat di luar kotak dan berkata, langsung keluar dari kotak, lalu belok kiri ke kamar mandi. Dia sepertinya takut kalau dia tidak akan mengerti. Dia bertanya dengan sopan, Tuan Qin, apakah Anda ingin saya mengantarmu? Dia membeku. Qiao Guanli terbatuk dan berkata, Rao, silakan duduk dan makan dulu. Aku hanya melihatmu berbicara sepanjang waktu dan tidak menggerakkan sumpitmu. Oh, ayah membuka semua kata-katanya, Qiao Rao ini dengan enggan duduk. Qin Mucai mengangguk ke Qiao Guanli, lalu keluar dari kotak. Dia sebenarnya tidak ingin merasa nyaman. Hanya saja saya tidak makan sepanjang hari, dan saya minum banyak wine dengan perut kosong di atas meja. Perutnya yang lemah sudah mulai menanggung beban, dan sejak awal terus terasa sakit. Di koridor luar kamar mandi, dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan menelan 2 pil perut yang dibawanya. Lalu dia pergi ke wastafel, mengambil segenggam air dan menepuk wajahnya untuk menenangkan dirinya. Baru saja mengangkat wajah yang penuh noda air, tiba-tiba sebuah tangan yang memegang tisu terulur dari belakangnya. Qin mengambil tisu itu dan berkata, terima kasih. Orang itu tidak hanya tidak pergi, malah datang dengan cara yang sangat aneh dan bertanya, apakah kamu sakit? Dia terkejut. Suara mata hitam tiba-tiba terbuka,
di depan wajah yang familiar dan menjelajah, sama seperti 7 tahun lalu ketika saya pertama kali bertemu, begitu lembut dan mengharukan. Siatong menatapnya sambil tersenyum. Dia tampak seperti senyuman di bibirnya. Dia terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Oh, ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, dia terkejut, aku ingat kamu. Kamu menghentikan mobilku kemarin dan tidak membiarkanku pergi. Petik 2. Setelah terkejut, dia mengerutkan kening dengan aneh, mengapa kamu menghentikanku kemarin? Melihat dia tidak berbicara, dia melanjutkan, apakah karena kamu sedang terburu-buru, tetapi kamu tidak dapat menghentikan mobilnya, jadi kamu ingin pergi bersamaku. Alisnya terentang penuh minat. Melihat bahwa dia tidak menyangkalnya, Siatong menerima begitu saja bahwa tebakannya benar. Jika kamu ingin pergi ke carpool, katakan lebih awal. Aku sedang terburu-buru untuk pergi, jadi aku meninggalkanmu sendirian. Maaf. Dia menyatukan tangannya dan membuat isyarat meminta maaf. Dia menundukkan kepalanya dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Siatong menepuk dadanya dan berkata, aku berjanji jika aku bertemu denganmu lagi lain kali, aku akan setuju untuk carpool dan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Lain kali, dia tiba-tiba berkata, bukankah kamu kebetulan bertemu denganku hari ini? Ah, dia memeluknya, kenapa kamu tidak pergi ke carpool sekarang? Dia sudah melupakan Qiao Guanli di dalam kotak dan suntikan modal bersama. Tidak, tidak, Siatong dengan cepat melambaikan tangannya, jangan sekarang. Temanku masih menungguku makan di luar. Teman, dia mengatur langkahnya, siapa itu? Siatong tercengang dengan pertanyaannya yang tiba-tiba, jelas, Qin Mucai juga memahami kesalahannya. Dia terbatuk sedikit dan mengubah pertanyaannya yang lebih mengkhawatirkan, siapa namamu? Permen, Siatong menjawab dengan cepat. Maksudku nama Cina. Dia berhenti, menyadari keraguan-raguannya, alis Qin Mucining, ada apa? Teman saya tidak mengizinkan saya menyebutkan nama Cina saya kepada orang lain. Dia meminta maaf lagi, maaf. Teman, berteman lagi. Teman mana yang begitu otokratis dan mendominasi hingga namanya pun tidak diketahui. Namun, sepertinya dia lebih yakin dengan dugaan yang ada di benaknya. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak bertanya. Dan kamu, Siatong penasaran, siapa namamu? Aku, Qin Muzi terdiam, namaku Coklat. Coklat, coklat, Siatong yang mengangkat alisnya, namamu Coklat, namaku Permen, kedua nama kita sangat cocok. Tiba-tiba, ponsel di sakunya berdering. Dia mematikannya dan berkata maaf, Coklat, temanku sedang mencariku. Aku harus pergi ke sana dulu. Saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara nanti. Qin Muci mengangguk. Sebelum dia pergi, dia ingat bahwa dia baru saja menelan obat. Dia menoleh ke belakang dan khawatir dan berkata, Coklat, jika kamu sakit, pergilah menemui dokter. Jangan minum obat sendiri, ini hanya akan menjadi semakin buruk. Saya sudah sakit selama setahun penuh. Sangat sulit untuk sakit. Dengan itu, dia melakukan gerakan pengisian bahan bakar ke arahnya. Tapi karena kata-kata terakhirnya, dia tertegun. Sakit, dia sakit setelah dia meninggalkannya, dan dia sakit selama setahun penuh. Apa yang terjadi? Dia berjalan sambil berpikir menuju kotak itu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Gu Haoran sangat menyukainya sehingga dia harus merawatnya dengan baik selama setahun terakhir. Bagaimana dia bisa sakit begitu lama? Dia mendorong pintu kotak hingga terbuka, tapi melihat Qiao Guanli baru saja berdiri, Tuan. Qin, aku minta maaf. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditinggalkan saat ini. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Petik 2. Tidak ada apa-apa, kata Qin. Jika ada yang harus kau lakukan, silakan saja. Kami akan membicarakannya ketika Anda punya waktu. Pahami bahwa suntikan modal tidak dapat dibicarakan dalam 1 atau 2 hari, dia perlu menggunakan ketulusan yang cukup untuk memindahkannya. Melihat ayahnya pergi, Qiao Rao tidak senang, ayah, aku masih ingin makan. Qiao Guanli memandangi putrinya dan menepuk bahu Qin Muzi, sepertinya malam ini, bayi perempuanku hanya bisa diurus olehmu. Kata Qin Muci sambil tersenyum, Ketua Qiao, jangan khawatir. Setelah makan malam, aku akan mengirimmu kembali ke rumah. Qiao Guanli meninggalkan sopir dan pergi. Di seluruh kotak, hanya Qin Mucai dan Qiao Rao yang tersisa. Qin Muci menundukkan kepalanya dan makan dengan sepenuh hati,
tetapi suara Kiao Rao Rao masih terdengar hangat. Qin Muci mengangguk padanya dari waktu ke waktu, tapi jelas dia tidak memiliki kesabaran saat ini. Tiba-tiba Kiao Rao Rao mendekat dan berkata, "Tuan Qin, apakah ada yang ingin kamu tanyakan pada ayahku?" Dia meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dengan kertas makan, memikirkannya dan menjawab, "Ya." Dia melanjutkan, "Apakah dia berjanji padamu?" Ketua Kiao harus melakukannya masih dalam pertimbangan. "Hai, Tuan Qin, sebaiknya Anda bertanya kepada saya daripada ayah saya." Dia menepuk dadanya dan berkata, "Ayah saya sangat mencintaiku, selama aku kembali dan mengatakan sesuatu yang baik untukmu, dia pasti akan bersedia membantumu." "Oh, apakah Anda ingin berbicara baik untuk saya di depan Ketua Yo?" Petik 2. Tentu saja Kiao Rao Rao membenturkan kepalanya dengan keras. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan jari lainnya dan berkata dengan menyedihkan, "Tapi bisakah kamu juga berjanji padaku sebuah permintaan, persyaratan?" Mata Qin Mucai semakin dingin. Sebelum melakukan sesuatu, dia tidak pernah lupa untuk bertukar. Tampaknya gadis ini juga tidak bodoh. "Kamu bilang, apa permintaannya?" Kiao Rao Rao berkata, "Dalam 2 hari, pusat perbelanjaan baru akan dibuka di kota, tapi aku tidak menemukan siapapun untuk menemaniku. Maukah kamu pergi berbelanja denganku hari itu?" Petik 2. Dia menunjukkan sedikit kejutan, berbelanja. Seolah takut dia akan menolak, dia buru-buru berjanji, "Tidak akan lama, suatu hari nanti." Jeda, setengah hari. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Hanya 2 jam, oke." Dia menatapnya lagi, dan dia tidak dapat menemukan sedikit pun kemunafikan atau ekspresi sulit di wajahnya. Dia nyata, hanya mencari seseorang untuk pergi berbelanja. "Ya," dia berkata. "Jadi, Anda menjawab ya." Kiao Rao Rao meraih tangannya karena terkejut dan bersorak, "Terima kasih, Tuan Qin." Batuk, Qin Muci dengan canggung menarik kembali tangannya dan berkata, "Baiklah, sudah terlambat. Sebaiknya aku mengantarmu kembali dulu." Mendengar kata "kembali", cahaya di mata gadis kecil itu langsung menghilang, dan dia berkata, "Oh." Lalu dia berdiri dengan enggan dan mengenakan mantelnya. Keluar dari pintu, sopir Kiao datang, "Nona, sekarang pergi." Kiao Rao Rao berkata, "Lao Lin, kamu pergi dulu. Tuan Qin berkata dia akan mengirim saya kembali." Qin Mucai mengambil kunci, membuka pintu, hanya ingin duduk, tetapi matanya berhenti ketika dia melihat 2 sosok yang dikenalnya tidak jauh dari sana. "Tuan Qin, ada apa?" Kiao Rao Rao melihat bahwa dia tidak bergerak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin berbalik dan berkata, "Permisi, Nona Kiao. Ada yang harus kulakukan malam ini. Aku khawatir aku tidak bisa mengantarmu pergi. Anda sebaiknya kembali sebagai sopir Lin. Aku akan mengantarmu di lain hari." Petik 2. "Ah." Kiao Rao Rao mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Qin." Dia berjalan kembali dengan tasnya, lalu menoleh dan berkata, "Jangan lupa janji belanja kita." Qin Muci membuka pintu mobil dan duduk, tetapi matanya menembus jendela dan terus melihat kedua sosok tidak jauh dari sana. Salah satunya adalah Xia Tong. Saat ini, seorang pria berdiri di sampingnya. Aku tidak bisa melihat wajahku dengan jelas di belakangku, tapi itu seperti Gu Haoran. 2 orang mendatangi Land Rover hitam. Pria itu bergegas menghampiri rekan pengemudi dan membuka pintu mobil. Sisi mukanya, sudutnya membuat Qin Muci melihat wajahnya dengan jelas, itu adalah Gu Haoran. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, mereka meninggalkan. Qin Mucai memikirkannya, lalu menginjak mesin. Mobil itu berjalan zigzag selama lebih dari setengah jam dan berhenti di komunitas villa baru. "Qin banyak, saya masih ingin masuk, tetapi penjaga keamanan di pintu telah menghentikannya." "Siapa yang Anda cari, Tuan?" tanya penjaga keamanan. Ia berhenti sejenak di depan pintu gerbang, karena tidak ingin mengambil jalan pintas, sehingga akhirnya ia menyalakan mobilnya dan berhenti di sebuah danau tak jauh dari masyarakat. Menunggu hampir 2 jam, tidak melihat Gu Haoran atau Xia Tong keluar dari dalam. Dia bersandar di kursinya, mengusap pelipisnya, melamun. Sepertinya tebakannya benar, wanita itu memang Xia Tong. Setelah setahun absen, dia muncul di hadapannya lagi dan tidak lagi mengingatnya. Apa yang terjadi padanya setahun terakhir? Mengapa amnesia? Tiba-tiba, dia memikirkan wastafel. Dia bilang dia sudah sakit selama setahun penuh.
Apakah amnesianya juga ada hubungannya dengan penyakitnya? Qin Mucai merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Niseng. Musao, ada apa? Qin Muci berkata dengan suara yang dalam, Ni. Seng, aku pernah melihat Siatong. Telepon di ujung itu tidak bisa berhenti terkejut, Nona Xia. Apakah dia kembali? Baiklah. Qin Muci mengangguk, dia tidak hanya kembali bersama Gu Haoran, tapi juga kehilangan ingatannya. Ah, Niseng terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Qin banyak berkata, saya tidak mengerti satu hal sekarang. Saya ingin Anda menyelidikinya untuk saya. Dia berhenti sejenak, kamu periksa untukku, kemana perginya Siatong dan Gu Haoran selama setahun terakhir. Dan apa yang terjadi? Petik 2, Qin banyak. Saya menutup telepon selulernya dan menunggu beberapa saat di tempat yang sama. Kemudian dia menyalakan kembali mobilnya dan pergi. Villa Qiao. Begitu Qiao Rao memasuki pintu, dia mengganti sepatunya, melemparkan tasnya dan berlari ke kamar sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil. Setelah memasuki kamar, dia diam-diam menutup pintu. Kemudian pencuri itu membuka laci kedua di sisi kiri meja riasnya, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah muda dari dalam. Buka tutup kotaknya, di dalamnya tergeletak cincin berlian perak, cahayanya penuh cahaya terang. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati dan menaruhnya di jarinya. Gambaran itu tanpa sadar beralih ke setahun yang lalu. Di luar pengadilan, pria itu meletakkan cincin itu di tangannya dan berkata, saya benar-benar Qin, tapi saya tidak menginginkan cincin ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Memikirkan adegan itu, gadis itu tanpa sadar tersenyum tersipu, dan lapisan kabut merah muda muncul di wajah merah aslinya. Dia selalu mengingatnya, pria yang memberinya cincin itu. Tanpa diduga, setahun kemudian, dia bertemu dengannya lagi. Tak hanya duduk bersama makan, ia juga berjanji akan menemaninya berbelanja. Hanya saja wajah kecil gadis itu menunduk, tapi dia sepertinya tidak mengingatnya sama sekali. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan seorang pria masuk. Mendengar langkah kaki, tanpa sadar Qiao Rao meletakkan tangannya di belakangnya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Qiao Guanli melihat panorama dari serangkaian tindakan kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan bersembunyi. Aku sudah lama melihatnya. Rao menghentakkan kakinya dan berteriak karena malu, ayah. Qiao Guanli menggelengkan kepalanya, duduk di samping tempat tidur dan bertanya, katakan padaku, siapa yang mengirim cincin ini? Rao akan menelepon, memasukkannya ke dalam kotak, dan tidak berbicara. Apakah itu pemuda bernama Qin? Dia mencoba. Tidak. Qiao Rao segera menyangkal bahwa dia terlalu cepat menjawab, tapi sepertinya dia tidak melawan caranya sendiri. Tidak. Qiao Guanli berkata, lihat dirimu di dalam diriku kantor hari ini. Saat kamu melihat matanya yang besar dan lurus, kurasa itu dia saat itu. Kamu menyukainya? Qiao Guanli bertanya langsung. Rao cemberut, ayah, kamu tahu dengan jelas, apakah kamu masih di sini untuk menipuku? Qiao Guanli tertawa terbahak-bahak, melipat kakinya dan berkata, Qin banyak. Saya adalah salah satu anak muda terbaik di bisnis generasi kedua yang saya kenal. Saya tulus dan teliti, saya memenuhi syarat dan mampu. Meskipun peristiwa besar terjadi pada Diseng setahun yang lalu, saya yakin dengan dia, kita pasti bisa menyelamatkan diri dari bahaya dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tapi, dia berhenti sejenak, dia memiliki kekurangan yang fatal. Cacat apa? Rao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam menghadapi emosi, dia sepertinya tidak pernah bisa melakukan kekejaman itu di pusat perbelanjaan. Dengan kata lain, dia mudah menjadi emosional, dan dia adalah orang yang benar-benar bodoh dalam cinta. Petik 2, itu bagus. Rao menyipitkan mata dan tersenyum, saat bekerja, dia kuat dan tegas, dan dia lembut dan perhatian di hadapan istrinya. Suami seperti itu, sempurna. Qiao Guanli mengulurkan tangannya dan menekan dahinya, tetapi dia tidak berdaya, putri bodoh, bagaimana kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi orang yang tergila-gila padanya? Jika kamu tidak dapat menempati hatinya, bersamanya hanya akan merindukanmu untuk sementara waktu, sisa hidupmu. Menempati hatinya, Rao bergumam, linglung sejenak, dan segera memancarkan cahaya terang di matanya. Ayah, Rao akan mencoba menduduki hatinya dan menjadi orang yang tergila-gila. Qiao Guanli tertawa, putrinya yang konyol sepertinya tidak mengerti.
Emosi bukanlah sesuatu yang bisa Anda peroleh dengan membayar lebih. Seringkali, itu hanyalah takdir. Tapi karena itu yang diinginkannya, dia, sebagai seorang ayah, tentu saja akan berusaha membantunya. Terserah manusia untuk merencanakan dan surga untuk mencapai sesuatu. Hasil akhirnya tergantung nasib kedua pemuda ini. Dia berkata, sebenarnya, saya tidak bermaksud untuk terlibat dalam promosi kaisar. Jadi banyak, saya telah datang kepada saya akhir-akhir ini, dan saya dapat mendorong sebanyak yang saya bisa. Bahkan jika dia tiba di Ruihua hari ini dan menunggu bagiku seharian ini, aku tidak berniat melepaskannya. Nanti, karenamu aku berencana memberinya kesempatan. Ayah, kamu baik sekali. Rao-Rao memeluk lengannya, sebelum saya berbicara, Anda tahu apa yang ingin saya katakan. Dia menepuk punggung tangannya dengan penuh kasih dan berkata, tapi hanya itu yang bisa dilakukan ayah. Selebihnya tergantung pada usahamu sendiri, tapi ingat satu kata, paksaan tidak manis. Jika kamu berusaha keras pada akhirnya, kamu masih bisa, aku tidak mengerti. Putriku, Qiao Guanli, tidak mau merendahkan diri seperti ini, tahukah kamu? Rao-Rao mengangguk dengan berat, ayah, iya. Di Villa Huyuan, pengurus rumah tangga Su membukakan pintu untuk Qin Mucai. Setahun yang lalu, Villa Zuo Fengshan dibakar. Meskipun kemudian dibangun kembali, sebagian besar pelayan didemobilisasi karena kematian Qin Hansheng. Hanya tersisa beberapa orang yang menjaga rumah di sana. Pengurus rumah tangga Su dirawat oleh Qin Hansheng ketika dia masih muda. Setelah Qin Han meninggal, dia tampak kesurupan setiap hari. Qin sangat menyukai pelayan tua yang murah hati itu, jadi dia membawanya kembali ke Villa Huyuan. Setiap hari, akan ada pekerja harian yang membersihkan rumah, memasak, dan menjemput para pelayan penuh waktu yang cantik. Jadi dia tinggal di sini, secara nominal sebagai pelayan, tapi nyatanya dia menikmati masa tuanya. Qin Mucai melepas jasnya dan bertanya, di mana sayangku? Kembali ke Tuan Muda, wanita muda yang baik dijemput oleh kakak ipar Ning di sore hari. Setelah makan dan menonton TV sebentar, dia pergi tidur. Baiklah, Qin Muci menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, aku akan pergi menemuinya. Tanpa diduga, dia baru saja berjalan 2 langkah, tetapi pengurus rumah tangga Su menghentikannya, Tuan Muda. Dengan baik, Qin Muci menoleh ke belakang, ada apa? Saya selalu merasa Nona tersayang sepertinya sudah sedikit berubah. Dia tidak suka banyak bicara. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda, jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda lebih memperhatikannya. Anak itu sangat miskin tanpa seorang ibu. Qin Mucai terdiam sejenak, saya tahu. Menuruni tangga, ke lantai 2, dia pergi ke kanan dan dengan lembut membuka pintu. Di ruangan berwarna pink yang penuh dengan dongeng, ada suara kecil yang bercerita. Ruangan sangat gelap, hanya lampu dinding yang menyala, cahayanya lembut, memantulkan wajah mungil cantik seperti apel. Dia duduk membelakangi pintu sambil memegang buku dongeng. Di seberangnya, ada boneka beruang Winnie yang lebih besar darinya. Pada suatu ketika, ada seorang anak yang sedang menggembala domba dan suka berbohong. Akibatnya, suatu hari, ketika serigala yang sebenarnya datang, semua orang tidak mempercayainya. Jadi anak yang sedang menggembala domba itu dengan sangat menyedihkan dimakan oleh sang serigala. Dia meletakkan buku itu dan bertanya dengan serius, bayi beruang, apakah kamu terkejut karena semua orang tidak percaya pada anak yang menggembalakan domba? Serigala itu benar-benar ada di sini. Jawabannya tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibu sebelumnya, tetapi dia tidak menjawabku. Sekarang aku ingin bertanya lagi, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Qin Muci bersandar di pintu, miliknya jantung tiba-tiba bergetar. Untuk putri pintar yang masuk akal saat ini, tetapi juga karena kelalaian mereka dalam jangka panjang. Selama setahun terakhir, sebagian besar upayanya difokuskan pada reorganisasi kaisar. Sepertinya dia sudah lama mengabaikan putrinya. Mungkin aku bisa memberimu jawabannya. Dia berbicara tiba-tiba, dengan patuh berbalik dengan bingung, ketika melihat di belakang Qin Mucai, matanya berbinar, ayah. Begitu buku itu dilempar, dia bergegas mendekat. Qin Mucai mengangkatnya dan berkata, mengapa kamu tidak tidur? Sayang memegangi lehernya, Ruru yang lembut berkata, tidak bisa tidur, bangun untuk menceritakan sebuah kisah yang harus ditanggung. Dia tertawa dan membawa putrinya ke tempat tidur, ini sudah larut malam.
Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Hati-hati besok ada 2 lingkaran hitam di matamu. Jelek sekali. Yah, aku takut untuk menutup mataku. Dia duduk di satu sisi kursi dan mengambil buku cerita yang baru saja dia buka. Sayang tiba-tiba bertanya, "Ayah, kamu belum menjawabku." Dia memiringkan kepalanya, mengapa orang tidak percaya pada anak-anak yang menggembalakan domba? Memang benar bahwa serigala akan datang. Kin banyak. Aku berhenti, apakah kamu akan percaya padanya? Menganggukkan kepalamu dengan keras. Dia terkejut, mengapa? Dia telah menipu orang. Tapi siapa yang tidak menyontek? Aku sering menipu guruku di taman kanak-kanak. Kalau karena ini, semua orang tidak mau percaya dan berteman dengannya. Dia benar-benar miskin. Itu, lagi pula, banyak orang berbohong. Mereka tidak bermaksud menipu orang. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia mengayunkan tinjunya. Mereka hanya ingin orang yang ditipu itu bahagia. Kin Banyaki. Ya, sayang tiba-tiba jernih, kepalanya terbentur keras. Dia berdiri, menyelipkan selimut untuknya dan berkata, "Baiklah, saya mengerti ceritanya. Sudah waktunya tidur. Tarik selimutnya, berbaring dan tutup mata Anda dengan tenang." Dan tiba-tiba terbuka, "Ayah, kamu akan selalu bersamaku, kan?" Dia melipat kakinya dan berkata, "Tidurlah, ayah selalu ada di sana." Kemudian dia duduk dan tertidur. 20 menit kemudian, terdengar suara nafas yang rata dan dangkal di dalam ruangan, tenang dan indah. Dia berdiri dan duduk di sudut untuk putrinya lagi. Lalu dia keluar kamar dengan hati-hati. Saat dia menutup pintu, dia memikirkan percakapan itu. Ada orang yang berbohong, bukan sengaja untuk menipu, mereka hanya ingin ditipu agar orang bisa bahagia. Untuk membuat satu sama lain bahagia, dan menjalin kebohongan demi kebohongan. Korbankan dirimu demi cinta. Jangan khawatir tentang cinta seperti itu.